Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia. Kami, mahasiswa pendidikan profesi guru prajabatan tahap 1 Universitas Negeri Makassar, kelas Kimia 001 kelompok Ingarso Sungtulodo. Nama kelompok kami berasal dari penggalan semboyan Pendidikan Nasional oleh Ki Hajar Dewantara yang berarti di depan memberi teladan. Pada kesempatan ini, kami akan membahas mengenai pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad 21, mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Memperkenalkan anggota kelompok Ingarso Sungtulodo yakni Fatir Almur, Rizla Epi, Efrain Arnold Maraya, Yusriana Sujana, Hastuti Agus Salim, dan Yuli Ratnadila. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Pendidikan yang menuntun tumbuhnya potensi-potensi, minat, bakat, serta sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu. Menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun lingkungan anak menjadi pembelajar sejati serta selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan. Potensi anak muncul bergantung pada rangsangan yang diberikan oleh guru dan orang tua. Oleh karena itu, guru dan orang tua dalam mendidik hendaknya dengan menuntun penuh dengan kasih sayang dan peduli terhadap peserta didik. Karakteristik pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Pertama, manusia merdeka. 2. Membangun potensi, bakat, dan minat. 3. Kodrat anak. Manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, setiap anak adalah manusia merdeka, sehingga pendidikan harus berpihak pada peserta didik agar peserta didik dapat selamat dan bahagia, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Membangun potensi, bakat, dan minat. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik adalah pendidikan yang memperhatikan potensi, minat, dan bakat masing-masing peserta didik. Kodrat anak. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik merupakan pendidikan yang dielaborasi terkait kodrat alam dan kodrat zaman. Dengan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, maka pembelajaran akan lebih bermakna karena sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pembelajaran sesuai dengan potensi yang ada pada peserta didik. Setiap peserta didik akan terstimulus potensinya dengan baik, serta setiap peserta didik akan menjadi juara sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Peserta didik dapat belajar dengan bahagia. Proses pendidikan yang menuntun peserta didik dalam mengembangkan potensi-potensi positif yang ada dengan dilandasi adanya kebebasan dalam mengeksplorasi potensi-potensi tersebut. Meskipun demikian, pendidikan yang memerdekakan peserta didik tetap harus dilandasi dengan sistem AMONG. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad 21.
Pada abad 21 ini, pendidikan berfokus agar menghasilkan output SDM yang memiliki keterampilan abad 21 yang terdiri dari berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Melalui pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik, keterampilan abad 21 dapat diberdayakan. Pendidikan abad 21 di Indonesia. Merdeka Belajar adalah suatu gagasan yang membebaskan para guru dan peserta didik dalam menentukan sistem pembelajarannya. Tujuannya adalah untuk menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi peserta didik dan guru. Karena pendidikan di Indonesia selama ini seolah-olah masih terbelenggu dan belum memerdekakan peserta didik dalam bereksplorasi untuk mengembangkan potensi, minat, dan bakatnya. Sehingga pelaksanaan pendidikan yang berpihak pada peserta didik belum berjalan seutuhnya. Berikut ini kami akan menampilkan video contoh implementasi pendidikan yang memerdekakan dan berpihak pada peserta didik yang kami laksanakan saat PPL di Sekolah Mitra. Selamat menyaksikan. Tentang laju reaksi. Laju reaksi. Ada yang tahu apa faktor-faktornya laju reaksinya? Ada yang tahu? Apakah ada yang tahu faktor-faktor dari laju reaksi? Kita masing-masing merupakan cerita yang dibakar akan menghasilkan cahaya yang sangat terang. Merupakan salah satu alat bantu yang berguna dalam pengobatan tenggelam. Tulang. Tuliskan beberapa pertanyaanmu mengenai gambar tersebut. Kaitkan dengan materi unsur golongan alkali tanah yang akan kita bahas. 1. Pertanyaan kami yaitu, mengapa ketika kita magnesium kalau energi ionisasi semakin kecil berarti dia lebih mudah melepas elektron atau tidak? Lebih mudah melepas elektron. Kalau lebih mudah melepas elektron berarti dari atas ke bawah semakin apa? Kalau lebih mudah melepas elektron berarti semakin reaktif. Artinya dia. Contoh yang ketujuh, panen proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema kearifan lokal melestarikan budaya di bumi Lasinrang.
P5 ini dilakukan di salah satu sekolah SMA di Pinrang yang merupakan satu-satunya sekolah asrama atau boarding school, yaitu SMA Negeri 11 Pinrang. P5 ini salah satu bentuk pendidikan yang memerdekakan dan berpihak kepada peserta didik, di mana peserta didik yang mengkreasikan ide mereka dan mendapatkan pengalaman belajar langsung melalui proyek. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, permainan ini dikaitkan dengan hal-hal yang berbau mistis. Namun, setelah masyarakat memeluk agama Islam, mitos dan anggapan yang berbau mistis tidak ada lagi. Seiring dengan perkembangan zaman, permainan ini semata-mata sebagai permainan tradisional yang bersifat menghibur. Cara memainkan permainan ini adalah setiap pemain akan menaiki longga dengan memegang sepasang longga pada bagian atas atau melebihi tinggi kepala, dan pijakan kaki kanan pada longga dan disusul dengan kaki kiri. Kemudian arahkan. Itulah tadi beberapa contoh kegiatan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pendidikan yang memerdekakan dan berpihak kepada peserta didik. Kami, kelompok Ingarsa Suntolodo, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video yang lain. Salam berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.